Paling tidak ada 3 hal untuk kita menilai kualitas amal soleh kita. Yang pertama, amal itu tergantung dari niatannya. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dikatakan bahwa innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala amal itu tergantung pada niatnya. Dan sesungguhnya tiap-tiap orang akan mendapatkan seperti apa yang dia niatkan. Jamaah rahimakumullah, di era sosial media ini memang soal niat menjadi sangat rawan ketika kita berinteraksi dengan orang lain dengan mudahnya dari manapun. Kita bisa mengupload video, mengupload gambar, mengupload apapun situasi dengan cara mudah dan dengan cara murah. Begitu juga sering orang terjebak dalam beramal juga akan diupload juga. Tidak salah sebenarnya. Kalau dia betul-betul niatnya dalam rangka dia mengajak kepada kebaikan, memberi contoh, itu memang sangat bagus dan itu pasti juga dicatat sebagai amal soleh. Cuman kadang-kadang yang namanya setan itu menggoda sangat halus. Tapi hati-hati, memang kita harus selalu mengevaluasi diri. Jangan sampai kita terjebak pada pencitraan, terjebak pada butuh pengakuan dari orang lain. Salah satu yang merusak kualitas sholat kita adalah juga bahwa kita masih dalam beramal butuh pengakuan dari orang lain. Dalam surat Al-Ma'un kan dikatakan bahwa fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yuraun. Yang kedua ini, orang itu sholat bisa tidak akan membawa kebahagiaan jika dia masih mempunyai sifat butuh pengakuan orang lain. Anak-anak dan remaja mereka itu masih butuh pengakuan pihak lain. Anak-anak butuh ketika dia berbuat baik dipuji sama orang tuanya, dipuji sama gurunya. Begitupun remaja masih seperti itu. Tapi ketika kita sudah dewasa, kita beramal soleh, berbuat baik, yang kita butuhkan adalah pengakuan dari Allah, ridho dari Allah. Kalau ada orang lain mengaku, itu hanya bonus saja, bukan sebuah tujuan. Yang kedua, amal soleh juga dinilai dari kontinuitasnya atau ajeknya. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang dicintai oleh Allah adalah yang ajek walaupun sedikit. Penekannya pada ajeknya, bukan sedikitnya. Jadi kalau kita sudah berusia 40 tahun ke atas, secara fisik kita itu sudah menurun, kita harus punya amalan soleh, terutama yang sunnah ini, yang ajek. Karena ketika kita sakit, ketika kita itu dalam perjalanan nggak bisa menjalankan amalan rutin, Allah masih menilai kepada kita seperti kebiasaannya. Jadi semakin tua, fisik kita semakin berkurang, mari kita mulai menabung. Seandainya nanti Allah itu tidak memberikan lagi kita kekuatan, kita sudah punya tabungan amal soleh yang ajek. Kemudian yang terakhir, kualitas amal soleh juga dilihat dari endingnya. Bagaimana dia tuntas dalam beramal. Rasulullah bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu juga dinilai dari penutupnya, akhirnya. Jadi kita mengawali dengan niat yang baik, kemudian kita menjalankan dengan rutin, kemudian kita mengakhiri dengan akhir yang baik. Bahkan Allah mengingatkan wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan berislam, dalam keadaan kita orang yang baik. Seperti yang tadi saya sebutkan dalam surat Al-Hijr ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah sampai datangnya sesuatu yang meyakinkan, yaitu kematian. Apakah amal kita niatannya betul? Apakah kita sudah punya amalan yang ajek? Dan yang ketiga, apakah kita dalam beramal selalu tuntas, menyempurnakan dengan baik, bahkan nanti sampai di akhir hayat kita.